Jadi malu nih ketahuan sama sahabat rumah impian. Selfie-selfie biar kekinian gitu ya. Begitu ngeliat spot yang bagus, kayaknya sayang banget nih kalau nggak diabadikan. Nah, kebetulan banget juga nih sekarang ini aku lagi berada di rumah teman aku yang ada di daerah Dago. Dan di sini nih, di spot yang satu ini, aku bisa ngeliat, indah banget ya. Pemandangan alam seputaran Dago. Nah, inspirasi rumah kita kali ini nih di mana rumah yang satu ini nggak biasa. Jadi rumah ini nih punya tangga yang juga bentuknya unik. Penasaran kan? Ya udah yuk langsung aja kita gulik yuk. Sejuknya udara di daerah Dago yang terletak di kawasan dataran tinggi Bandung melengkapi pemandangan hijau yang luar biasa indah. Maka tak salah jika ketersediaan aspek alam itulah yang dieksplorasi pada hunian dengan luas sekitar 700 meter persegi ini. Selesai dibangun pada tahun 2008, desain modern kontemporer yang sangat mempertahankan nilai tropis adalah konsep yang diusung pemilik rumah beserta arsitek yang menggarapnya. Enam tahun berlalu, Liana beserta suami dan anak-anaknya mengaku betah tinggal di rumah dengan 3 lantai ini. Selain mengurus suami dan kedua anaknya, Liana yang tertarik dengan dunia properti juga mengembangkan hobinya tersebut dengan menggeluti bisnis di bidang agent properti. Wah, tak heran ya, jika dalam mewujudkan huniannya, Liana banyak berkontribusi baik dalam ide maupun pemilihan material serta interior dalam rumah. Pertama kita pikirin memang pengen seminimalis mungkin, karena saya juga yang nggak terlalu suka banyak hiasan. Saya konsepnya lebih ke banyak kaca dan kayu. Jadi saya memang mendesain rumah ini untuk pencahayaan yang bagus dan sirkulasi udara juga yang bagus. Kita hanya garis besarnya aja. Pak Alek menangkap idenya dan kasih ide-ide, lalu kita diskusiin bersama. Makanya itu proses desainnya juga cukup lama karena memang dari segi layoutnya segala macam beberapa kali ada perubahan. Dan saya juga ingin rumah ini custom banget. Jadi misal dari pemilihan kamar mandinya juga custom. Misal kamar mandi anak dengan style yang begini, kamar utama juga dengan style yang begini gitu. Pemilihan kayunya juga karena saya tuh utamain kayu jati. Jadi itu memakan proses yang lumayan lama untuk realisasi rumah ini. Area yang cukup favorit di rumah ini salah satunya adalah balkon, terutama pagi dan sore hari. Karena di situ sinar mataharinya enak banget, view-nya juga memang dapat full dan memang nyaman untuk aktivitas sama temen atau sama keluarga. Jadi area itu memang cukup favorit buat saya gitu. Area yang banyak kita pakai untuk kumpul selain balkon itu juga adalah area ruang makan ini. Misal kalau rapat meeting itu selain di kantor, sering juga kita di ruang makan ini gitu karena emang view juga tetap dapet. Terus akses ke dapur untuk bikin minuman atau apa juga lebih gampang. Atau anak-anak selain ruang keluarga mereka senang main di ruang piano. Anak saya yang besar senang main piano, anaknya saya yang kecil senang main Lego. Jadi mereka biasa di situ. Nah, sekarang sudah sama yang punya rumah nih. Liana, apa kabar? Tambah cantik deh. Nah, kalau ngomongin rumah ini tadi aku pas pertama kali masuk, ruang tamunya kayaknya cukup sempit deh dibanding dengan keseluruhan lahan yang ada nih. Memang konsepnya rumah saya itu kan maksudnya pengen homey. Jadi ruang tamu itu memang saya desain hanya untuk betul-betul tamu. Yang memang hubungannya nggak dekat. Nggak dekat ya? Oh. Yang sewaktu-waktu datang saja, misal dari orang bank, apa memang yang jumlahnya mereka juga biasa hanya datang sendiri atau berdua. Gitu.
Peletakan ruang tamu memang bisa dibilang terkesan tersembunyi dan jauh dari ruang komunal serta ruang privasi lainnya. Pemilik rumah sengaja membatasinya agar tamu yang tak begitu dekat tidak bisa melihat ke area private di bagian dalam. Menginginkan keharmonisan dengan lingkungan sekitar, hunian ini dibuat dominan serba kaca untuk sekelilingnya. Pemilik rumah senang memanfaatkan view yang ada dan juga menginginkan pencahayaan alami semaksimal mungkin. Begitu masuk ke area komunal yang langsung disambut dengan tangga model rem yang unik dengan sentuhan material kaca dan kayu, kesan minimalis ditonjolkan di area memanjang ini. Tak banyaknya sentuhan interior membuat area sekitar tangga terasa terang dan lapang. Jadi kalau dari kaca ini kan dari ruang keluarga bisa lihat juga pemandangan ke taman. Plus juga mungkin bisa ngelihat aktivitas anggota keluarga yang lain, kayak tahu nih anak-anak lagi ngapain di atas gitu ya. Tapi kalau untuk perawatan sendiri gimana nih? Apakah cukup bikin ribet ataukah bikin kantong bolong juga nggak sih? Karena melihat kalau kaca tuh kayaknya harus selalu bersih ya. Iya sih, memang ada perawatan ekstra, ada budget ekstra ya. Karena untuk pembersihnya harus lebih ekstra daripada rumah yang tidak banyak kaca. Tapi mengingat manfaatnya juga gede banget sih, why not Betul, ya? iya, kita bisa setiap hari bisa fresh, lihat yang hijau-hijau. Seger ya mata ya. Pencahayaan dari matahari juga bisa bagus, lebih sehat gitu. Jadi saya pikir why not? Saya bikin konsep yang memang open, view juga bisa kelihatan, pencahayaan juga bagus. Aku sempat ngelihat ini posisi carport ya. Jadi posisi carport dengan taman itu depan-depanan, bener, langsung dilanjutkan dengan living room. Kenapa ini? Semuanya tuh kayaknya langsungan gitu dan deket banget sama taman nih. Konsep carportnya sendiri, kenapa kita buat terbuka, supaya aktivitas kita kan kebanyakan di ruang keluarga atau di ruang makan. Jadi dari ruang makan, dari ruang keluarga, kita bisa lihat siapa yang datang. Itu pertama. Iya. Yang kedua, kenapa saya tidak bikin tertutup? Supaya begitu ada kendaraan yang masuk, mobil masuk, itu polusinya bisa terserap di tanaman-tanaman yang ada di taman itu. Ya. Gitu. Jadi juga biar nggak sumpek Ya. karena polusi dari asap yang mobil baru aja masuk ya. Bisa keluar gitu. Jadi suasana juga nggak panas. Biasa kan kalau carport yang tertutup kan mungkin udaranya lebih panas. Dengan kondisi lahan yang berkontur, sang arsitek menempatkan beberapa level dari setiap bagian massa dengan ruangan-ruangan yang mudah diakses bagi seluruh anggota keluarga. Ketinggian living room sedikit ditenggelamkan dari area ruang makan. Sehingga dengan konsep split level yang diterapkan, desain rumah ini malah memberikan pengalaman ruang yang terkesan berbeda. Dengan view yang bagus di bagian belakang dan juga ada inner court di sisi yang lain. Juga garasi di bagian depan yang berfungsi sebagai pelindung sehingga aktivitas di dalam tidak terlihat dari jalan. Nah, tapi nih ya sahabat rumah impian yang bikin aku penasaran, pas tadi masuk juga aku ngeliatnya kayak di rumah ini nih banyak banget kayak taman dan juga view ke pemandangan nih. Sebenarnya seberapa penting sih ruang terbuka hijau kalau buat Iliana sama keluarga nih? Jadi konsepnya sebetulnya di area perumahan sini adalah rumah villa sebetulnya. Iya. Jadi mereka juga ada ketentuan lahan yang dibangun hanya 30%. Jadi saya manfaatin memang sisa tanahnya untuk penghijauan supaya memang setiap sudut dari rumah ini bisa lebih fresh menikmati yang hijau-hijau, pemandangan dari setiap sudut bisa terlihat. Misal saya di ruang makan juga tetap masih bisa. Saya masak pun masih bisa terlihat juga yang hijau-hijau. Sambil bisa ngeliat ini Iya, betul. Iya, jadi tiap pagi kalau pagi-pagi breakfast dengan anak-anak pun masih bisa kita lihat embun, kabut, pelangi yang udah jarang memang kita lihat di tempat lain. Selain menyuguhkan pemandangan lembah di dataran tinggi, ruang terbuka hijau lainnya seperti taman di area depan rumah dan inner court atau taman dalam rumah juga melengkapi suasana tropis yang dibangun. Nah, dari bagian yang satu ini nih bisa kelihatan bentuk rumah dari bagian belakang. Lengkap sudah, nuansa hijau di rumah ini dengan disuguhkannya taman di area belakang rumah.